got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Ariantari. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 10 mengenai materi protista. Yuk, langsung aja. Protista. Pengertian protista. Protista merupakan mikroorganisme eukariotik yang bukan hewan, tumbuhan, ataupun jamur. Adapun ciri-ciri umum protista. 1. Uniselular dan multiselular. Uniselular merupakan organisme yang hanya terdiri dari satu sel, sedangkan multiselular terdiri dari banyak sel. 2. Inti sel memiliki sel eukariotik atau memiliki membran inti. 3. Memiliki dinding sel atau tidak. Pada menyerupai tumbuhan, protista memiliki dinding sel, sedangkan menyerupai hewan tidak ada. 4. Cara hidup secara fotoautotrof dan heterotrof. 5. Bersifat aerob dan anaerob. 6. Hidup bebas. Klasifikasi protista. Berdasarkan sifat-sifatnya, protista dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip jamur, dan protista mirip tumbuhan atau alga. Pada sesi ini akan dibahas protista mirip hewan protozoa, protista mirip jamur, dan protista mirip tumbuhan atau alga. Akan dibahas pada sesi selanjutnya. Next. Di mana adapun klasifikasi protista terbagi menjadi 3. 1. Protista mirip hewan, yakni telah menyerupai suatu hewan yang dapat disebut sebagai protozoa. 2. Protista mirip jamur, terdapat 3 jenis jamur protista. 3. Protista mirip tumbuhan. Dalam protista yang seperti tumbuhan adalah adanya sekelompok protista yang telah berfotosintesis. Yuk teman-teman, kita ketahui. Nomor 1. Protista mirip hewan dan peranannya atau bisa disebut sebagai protozoa. Protista mirip hewan atau protozoa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Uniselular dengan ukuran tubuh sekitar 10-200 mikrometer. 2. Tidak memiliki dinding sel. 3. Umumnya bersifat heterotrof dan hanya sebagian kecil yang bersifat autotrof. 4. Hidup bebas atau sebagai parasit bagi organisme lain. 5. Reproduksi secara aseksual. 6. Sebagian besar memiliki alat gerak. Adapun B. Klasifikasi protozoa. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dibagi menjadi 4 filum, yaitu Rhizopoda, Flagellata, Chilata, Sporozoa. Baik, terdapat 4 macam protista mirip hewan. Yang pertama saya akan membahas masalah Rhizopoda. Rhizopoda adalah protozoa yang bergerak dengan menggunakan pseudopodia atau kaki semu atau akar. Kaki semu tersebut berasal dari sitoplasma yang menjulur. Selain sebagai alat gerak, pseudopodia juga berfungsi sebagai alat untuk memangsa makanan. Beberapa jenis Rhizopoda memiliki cangkang yang terbuat dari kalsium karbonat dan silika. Teman-teman bisa lihat di samping ini ada gambar Rhizopoda yang saya kasih contoh ya teman-teman. Yang kedua ada Chiliata. Chiliata atau kelompok protista yang satu ini menggunakan silia atau rambut getar sebagai alat geraknya. Silia terdapat di seluruh permukaan sel dan berfungsi sebagai alat bantu untuk menggerakkan makanan ke sitostoma atau mulut pada sel. Chiliata dapat hidup di perairan air tawar maupun air asin. Teman-teman bisa lihat itu ada contoh gambar Chiliata yang saya ambil dari berbagai sumber. Bisa dilihat ya teman-teman. Lanjut yang ketiga ada Flagellata. Flagellata bergerak dengan menggunakan flagel atau bulu cambuk. Flagella itu merupakan tonjolan pada sel yang berbentuk panjang sehingga mirip dengan cambuk. Gambar di bawah ini merupakan salah satu contoh kelompok Flagellata yang dapat menyebabkan penyakit tidur yang mematikan, yaitu Trypanosoma gambiense. Teman-teman bisa lihat ya. Yang terakhir, teman-teman bisa lihat sendiri yaitu ada Sporozoa. Sporozoa adalah protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Semua jenis sporozoa hidup sebagai parasit di tubuh hewan dan manusia. Sporozoa mengandung organel kompleks yang membantunya dapat menempel pada inangnya. Teman-teman bisa lihat di samping itu adalah salah satu contoh sporozoa adalah Plasmodium sp yang merupakan penyebab penyakit malaria pada manusia.
Setelah kita membahas protista mirip hewan, kita lanjut dengan yang kedua, yaitu protista mirip jamur atau fungi. Di sini, protista mirip jamur dikelompokkan dalam dua filum atau dua kelas, yaitu jamur lendir dan juga jamur air. Yang pertama, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada Mysomicota atau jamur lendir. Mysomicota disebut dengan jamur lendir karena memiliki protoplasma tanpa dinding sel. Mysomicota adalah kelompok jenis jamur lendir yang berwarna kuning karena memiliki pigmen berwarna kuning atau oranye. Contoh Mysomicota antara lain Pisarum, Polycephalum, dan Dictyostelium discoideum. Yang keduanya berfungsi sebagai pengurai sampah organik serta pemakan bakteri. Teman-teman bisa lihat sendiri di sana ada contoh gambarnya ya. Lanjut yang kedua ada Oomycota atau jamur air. Oomycota memiliki bentuk yang berbeda dari jamur lendir karena memiliki hifa yang tidak bersekat tetapi memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Habitat Oomycota berada di dalam air, baik itu perairan air tawar, kolam, danau, serta di tempat-tempat yang lembab. Reproduksi Oomycota dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara aseksual dan juga cara seksual. Teman-teman bisa lihat sendiri, ada satu contohnya yaitu Saprolegnia adalah salah satu contoh Oomycota yang bersifat saprofit dan menyerap makanan pada hewan yang sudah mati. Teman-teman bisa lihat sendiri, di situ ada gambarnya ya. Lanjut teman-teman kepada part selanjutnya, di mana tadi kita sudah membahas masalah protista mirip jamur. Yang ketiga saya akan membahas masalah protista mirip tumbuhan, alga atau ganggang. Yang pertama ada Chlorophyta atau alga hijau. Chlorophyta sebagian besar hidup pada perairan air tawar, tapi dapat juga ditemukan di lingkungan yang lembab seperti tanah atau batang pohon yang lembab. Contoh Chlorophyta antara lain Ulva sp dan Spirogyra sp. Di situ ada gambar contohnya alga hijau ya teman-teman. Yang kedua ada Rhodophyta atau alga merah. Selanjutnya adalah Rhodophyta. Rhodophyta memiliki pigmen phycoerythrin atau merah lebih dominan dibandingkan dengan pigmen karoten, xanthophyll, dan klorofil. Teman-teman juga bisa lihat sendiri ya, di situ ada gambar alga merah memiliki pigmen phycoerythrin atau merah lebih dominan. Yang ketiga ada Chirosophyta atau alga emas. Kelompok Chirosophyta memiliki pigmen warna dominan yaitu xanthophyll dan pigmen warna lain berupa klorofil A dan klorofil C. Xanthophyll adalah pigmen yang menghasilkan warna kuning keemasan. Jadi teman-teman semua bisa lihat ya, itu ada gambarnya di bawah. Lanjut ada yang keempat yaitu Phaeophyta atau alga coklat. Kelompok alga yang ketiga adalah Phaeophyta termasuk ke dalam kelompok alga coklat karena memiliki pigmen fucoxanthin atau coklat yang lebih dominan, serta pigmen klorofil A, klorofil C, dan karotenoid. Kelompok ini bersifat multiseluler dan sebagian besar dapat ditemukan di laut. Contohnya Phaeophyta antara lain Fuchus sp, Turbinaris sp, Laminaria sp, dan Sargassum sp. Teman-teman bisa lihat di bawah itu juga ada gambarnya ya. Yang kelima ada Pyrophyta atau alga api. Pyrophyta dikatakan sebagai alga api karena dapat memancarkan cahaya. Pyrophyta memiliki pigmen klorofil A dan klorofil C. Kelompok alga ini tersusun atas satu sel dan bergerak dengan menggunakan dua flagel yang berbentuk cambuk. Teman-teman bisa lihat sendiri, itu ada gambarnya ya. Terus yang terakhir yaitu Euclenophyta. Kelompok alga yang terakhir adalah Euclenophyta. Ini dikatakan mirip tumbuhan karena Euclenophyta memiliki klorofil A, klorofil B, dan karoten sehingga dapat berfotosintesis. Tetapi Euclenophyta juga bisa mendapatkan makanan secara heterotrof dan dengan menggunakan partikel makanan yang ada di lingkungannya. Maka dari itu Euclenophyta juga bisa dikatakan mirip hewan. Jadi teman-teman semua bisa lihat ya, itu ada gambarnya.